wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi selamat datang adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Iya, udah semangat? Semangat, Bu. Udah makan belum? Belum. Belum. Aduh. Belum ya. Jadi semoga walaupun belum makan tetap semangat hari ini ya. Pasti dong, Bu. Hari ini kita belajarnya tentang IPA, yaitu perkembangbiakan pada hewan. Nah, sebelum kita mulai warming up dulu, kakak mau tanya, di sini adik-adik tahu nggak hewan-hewan apa yang bertelur? Yo. Ayam. Apa? Ayam. Ayam. Terus apa lagi? Buaya. Buaya. Oke, boleh. Apa lagi? Naga. Naga. Kan Naga. Oh iya, maksud hewan ya berarti. Ular. Ular. Hewan Oke. mitologi itu, Bu. Hewan mitologi. Jadi hewan itu kan banyak macamnya kan, ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Nah, kalau teka-teki recehnya hewan apa yang bertelur di kepala? Ya. Hewan apa ya? Kutu. Iya betul. Tahu ternyata. Ular, B. Hewan-hewan yang bertelur itu banyak macamnya ya. Jadi hewan-hewan ini bertelur gunanya untuk apa, Adik-adik? Untuk berkembang biak atau memperbanyak jenisnya, ya kan? Nah, tapi tahu nggak adik-adik, ternyata berkembang biak dan melahirkan itu perkembangbiakan nggak cuma itu yang terjadi pada hewan. Masih ada hewan lain yang bisa berkembang biak dengan memotong badannya. Nah, kira-kira hewan apa yang bisa berkembang biak dengan memotong badannya? Cacing. Ayo. Hah? Apa? Cacing apa? Cacing banyak loh jenisnya. Cacing tanah. Cacing tanah. Coba potong cacing tanah gimana bisa tumbuh hidup lagi? Oh, enggak. Enggak. Ayo. Amuba. Amuba bukan cacing. Bukan. Yang bisa memilah diri. Membelah diri itu betul, tapi bukan cacing ya. Nah, cacing tadi ada yang memotong badannya. Nah, tapi dia bukan plankton, bukan amuba. Nah, oke, ngaku ya, nggak tahu. Cacingnya namanya cacing pipih atau cacing planari. Nah, jadi cacing planari itu dari kalau kita potong badannya nanti akan hidup kembali. Nah, jadi hidupnya itu bisa menghasilkan kepala lagi sama ekor yang lengkap lagi, gitu. Nah, kalau manusia digitukan apa yang terjadi? Mati dong, Bu. Iya, Mati jadi kan ya, Bu. iya, mutilasi namanya kan. Nah, betul juga. Jadi adik-adik untuk materi kita yang jenis perkembangbiakan hewan ini ada kaitannya dengan yang kakak sebutkan tadi, yaitu bagaimana cara hewan bisa berkembang biak ya. Nah, jadi perkembangbiakan hewan itu akan kakak jelaskan nanti pada pelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis perkembangan pada hewan. Nah, ini waktunya 15 menit ya, dari 15.05 sampai 15.20. Kemudian setelah itu ada deh kakak jelaskan nanti perkembangbiakan aseksual pada hewan. Waktunya juga 15 menit dari 15.20 sampai 15.35 gitu. Nah, kita mulai yang pertama. Yang pertama kita bahas dulu jenis-jenis perkembangbiakan. Jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan. Oke. Nah, sebelumnya kan kita minggu lalu sudah membahas ya reproduksi. Reproduksi nama lain dari apa itu? Reproduksi sama dengan perkembangbiakan. Nama lainnya. Jadi reproduksi itu nama lainnya adalah perkembangbiakan. Nah, jadi perkembangbiakan itu bahasa latinnya reproduksi. Dia ada berapa macam adik-adik reproduksi? Ada dua. Yang pertama secara seksual, yang kedua secara aseksual. Iya, jadi reproduksi terbagi dua. Jadi di sini kita ingatkan lagi materi minggu lalu ya. Jadi reproduksi itu ada dua. Nah, jadi yang pertama kita bilang tadi reproduksi secara seksual. Ya. Nah, jadi apa itu reproduksi secara seksual? Ada yang tahu nggak reproduksi secara seksual itu apa? Tahu, Bu. Ya, apa tuh? Gila. Jangan. Ya, apa tuh? Rahasia umum. Rahasia. Oke, nggak apa-apa, kita kan belajar. Oke. Nah, jadi reproduksi secara seksual ini itu reproduksi melibatkan proses perkawinan. Iya, jadi ini melibatkan proses perkawinan. Apa itu maksudnya perkawinan? Ada peleburan antara sel sperma
terjadinya peleburan antara sel sperma dengan ovum. Oke, gitu. Sperma kira-kira alat kelamin jantan atau betina? Sperma. Jantan. Kalau ovum? Betina. Betina. Iya, betul. Sip. Nah, masih ingat berarti ya. Jadi kalau sel sperma itu jantan, kalau ovum berarti betina. Nah, kalau dalam ilmu biologi, peleburan sel sperma dengan ovum disebut apa? Disebut dengan fertilisasi. Nah, apa tadi kata kakak? Fertilisasi. Iya, jadi disebut fertilisasi. Nah, berarti reproduksi seksual itu melibatkan perkawinan, di mana perkawinan tersebut ada terjadi fertilisasi. Nah, sampai situ paham ya? Oke. Kemudian pada peristiwa reproduksi seksual ini itu dia melibatkan berapa induk kira-kira ini? Melibatkan berapa induk? 1 atau 2 induk? 2. Ada induk jantan, ada induk betina. Ya, sudah jelas ya, melibatkan 2 induk. Lalu karena ada 2 induk yang terlibat di sini, berarti keturunannya nanti sifatnya bagaimana, adik-adik? Apakah keturunannya itu sama semuanya atau bervariasi? Bervariasi, betul. Jadi karena ada 2 induk, maka keturunannya menghasilkan sifat yang merupakan gabungan dari kedua induknya. Nah, jadi keturunan itu menghasilkan sifat yang bervariasi ya. Nah, menghasilkan sifat gabungan dari 2 induk. Nah, jadi seperti kita manusia kan induk jantan dari ayah berarti ya. Kalau induk betina berarti orang tua ibu. Nah, jadi gabungan sifat ayah dan ibu, maka lahirlah kita, adik-adik sama kakak kita. Nah, berarti sifatnya itu tidak mirip semuanya, ada perbedaannya masing-masing. Oke, itu dia yang seksual. Nah, lanjut kita yang aseksual ya, yang kedua. Secara aseksual. Kalau aseksual berarti gimana tuh adik-adik? Apakah ada perkawinan di sini? Enggak. Tidak ada. Berarti dia tanpa melibatkan perkawinan. Oke, jadi aseksual itu tanpa perkawinan ya. Kemudian kira-kira ada nggak fertilisasi? Ada fertilisasi nanti? Fertilisasi apa tadi? Enggak. Tidak ada. Jadi kan di sini kalau seksual peleburan sperma dan ovum ya. Kalau di aseksual ini tidak ada peleburan sperma dan ovumnya. Berarti ini tanpa fertilisasi. Oke, jadi ini tanpa peleburan sperma dan ovum. Berarti di sini juga tanpa fertilisasi. Nah, berarti untuk aseksual ini berapa induk yang terlibat di sini? 1 atau 2? Berapa induk? Iya, tentu 1 karena di sini tidak ada perkawinan ya. Berarti dia melibatkan 1 induk. Karena cuma 1 induk, berarti keturunannya bagaimana? Keturunannya bagaimana nanti? Seperti itu juga, betul. Jadi keturunannya akan bersifat sama dengan induknya. Keturunan sama atau identik dengan induk. Oke, gitu. Nah, sampai sini ngerti ada deh perbedaan reproduksi seksual dengan aseksual? Oke, sip. Nah, jadi kakak tanya nih, seksual tadi gimana? Ada fertilisasi atau tidak? Ada. Kalau aseksual? Tidak ada. Kalau yang keturunannya bervariasi, seksual atau aseksual? Nah, kalau yang tidak bervariasi, aseksual. Tidak paham. Nah, sekarang sebelum kakak melanjutkan yang reproduksi aseksual, kakak ingin mengingatkan dulu ada beberapa jenis hewan di sini. Nah, jadi di sini kita harus tahu ya jenis-jenis hewan. Nah, jadi jenis hewan itu kalau kita lihat berdasarkan tulang belakang, maka hewan terbagi berapa? Nah, berarti hewan kalau berdasarkan tulang belakang ada 2. Betul, apa tuh? Vertebrata. Bagus, 100 untuk Burhan. Good ya. Biar semangat kakak kasih start cem lah 1. Bintang. Iya, bintang betul. Oke.
Oke, jadi apa tadi katanya? Yang pertama hewan Vertebrata. vertebrata. Iya, jadi yang pertama itu disebut vertebrata. Nah, ini bertulang belakang atau tidak? Bertulang belakang. Oke, ini hewan yang memiliki tulang belakang. Bertulang belakang. Biasanya kalau hewan vertebrata itu dikenal dengan istilah hewan tingkat tinggi. Nah, berarti ini ada hewan tingkat tinggi, berarti ada yang tingkat rendah kan? Oke, ada. Jadi ada yang tinggi tingkatnya, ada yang rendah. Nah, contoh hewan yang bertulang belakang apa? Yuk, coba. Kucing. Ah ya, kucing. Apa lagi contohnya? Iya, banyak deh. Banyak. Ayam. Minimal 3 lah. Oke, ayam. Oke. Terus apa lagi? Yang bertulang belakang. Harimau. Nah, pokoknya hewan-hewan yang bentuknya bertulang. Bertulang berarti itu vertebrata. Nah, oke. Nah, yang kedua hewannya kalau yang tidak bertulang belakang apa? Vertebrata. Oke, yang kedua disebut vertebrata. Berarti kalau A itu artinya tidak. Berarti vertebrata artinya tidak tidak memiliki tulang atau tidak bertulang belakang. Nah, berarti yang tidak bertulang belakang disebut hewan tingkat. Oke, betul. Jadi ini disebut dengan hewan tingkat rendah. Nah, coba adik-adik cari apa contoh hewan tingkat rendah yang tidak punya tulang? Hah? Kupu-kupu. Ah ya, betul. Iya kan? Kupu-kupu tidak punya tulang ya. Oke, kupu-kupu. Terus Cacing. cacing. Iya, betul. Terus apa lagi? Hah? Ular. Ah, ular itu masuk vertebrata. Ada tulangnya tuh, walaupun kelihatannya agak lunak-lunak lembek gitu ya. Tapi dia ada tulangnya tuh. Ah, apa lagi yang lain? Lintah. Lintah. Iya, lintah masuk ya. Nah, itu contoh hewannya. Pokoknya dia tidak bertulang belakang. Oke, tuh. Nah, jadi berdasarkan jenis hewan ini, maka reproduksinya nanti ada perbedaan juga. Nah, jadi kalau dia hewan reproduksi pada hewan vertebrata itu nanti ada perbedaan dengan hewan vertebrata. Oke, kalau dia vertebrata, hewannya tingkat rendah, dia bisa melakukan 2 jenis perkembangbiakan sekaligus. Apa itu? Jenis perkembangbiakan seksual dan seksual dan aseksual. Tapi kalau vertebrata, Seksual saja. kan Ditambah tidak. lagi. Iya. Tambah lagi. Si Baron ya. Baron tadi ada jawab tadi. Oh iya, ada jawab tadi. Terlupakan kak. Ah, ya. Baron terlupakan. Oh iya, baru terlupakan. Tadi Baron ada jawab yang contoh-contoh hewan ini ya. Iya, kakak tambahkanlah 1 bintangnya biar tambah semangat. Oke. Nah, jadi kita ingat lagi, balik ke topik yang awal, reproduksi seksual ada aseksual. Jika dia reproduksi seksual, berarti hewannya apa tadi? Hewan apa nih yang seksual? Ada vertebrata, ada avertebrata. Tapi kalau yang aseksual ini khusus untuk Vertebrata. vertebrata. Jangan lupa A-nya yang aseksual ini. Jadi cara mengingatnya mudah ya. Kalau avertebrata itu khusus dia aseksual. Ya, jadi tapi kalau vertebrata itu nggak punya secara aseksual di sini, cuman seksual aja gitu. Nah, jadi biar ingat ya, kakak bikinkan penanda merahnya. Kalau dia vertebrata bisa melakukan secara aseksual. Nah, tapi kalau vertebrata nggak bisa, Dedek. Kenapa nggak bisa? Apa alasannya? Nah, kenapa? Yuk, siapa yang tahu? Kenapa vertebrata tidak bisa melakukan reproduksi secara seksual? Harus memiliki 2 induk. Harus memiliki 2 induk? Atau ada yang lain nggak pendapatnya? Kenapa vertebrata tidak bisa melakukan reproduksi aseksual? Nah, yuk, kira-kira gimana tuh? Karena Alasannya? tidak ada proses perkawinan langsung. Tidak ada perkawinan langsung? Kalau perkawinan langsung, kemungkinan bukan itu alasannya. Kenapa dia tidak bisa melakukan aseksual? Bukan gara-gara perkawinan, bukan karena dia punya 2 induk, tapi karena hewan vertebrata
vertebrata ini adalah hewan yang rumit. Terbayang nggak adik-adik hewan vertebrata ini? Kucing, ayam, harimau udah rumit ya struktur tubuhnya. Sudah rumit dibandingkan hewan-hewan lain seperti cacing. Ada hewan tingkat rendah lagi di bawah cacing seperti amuba tadi yang adik-adik bilang. Terus ada hewan tingkat rendah yang kecil lagi, cacing yang sangat kecil, cacing planaria tadi yang bisa memutuskan badannya. Nah, jadi alasan kenapa vertebrata tidak bisa melakukan reproduksi aseksual itu karena dia struktur tubuhnya sudah kompleks. Sudah kompleks alias sudah rumit. Berarti kalau sudah rumit tubuhnya, susah dia melakukan proses reproduksi aseksual ini. Kan aseksual itu tadi contohnya dia bisa memutuskan badannya, terus ada yang bertunas, tapi belum kakak jelaskan ya. Nah, tapi kakak jelaskan dulu kenapa dia tidak bisa melakukan aseksual. Karena dia kalau tubuhnya sudah rumit. Terus lagi alasan yang kedua, kenapa dia vertebrata tidak bisa melakukan aseksual itu karena daya regenerasinya rendah, betul. Regenerasi rendah alias lama proses pertumbuhannya. Jadi itulah alasan kenapa produksi aseksual itu prosesnya tidak bisa terjadi pada vertebrata. Oke, paham adik-adik sampai di sini? Paham ya? Oke, terus untuk materi kita yang nomor 1 itu jenis-jenis perkembangbiakan pada hewan sudah jelas sampai di sini? Sudah jelas? Nah, oke, itu dia tuh. Berarti kita masuk ke cek konsepnya. Cek konsep adik-adik. Kira-kira cek konsepnya itu ada 2 soal. Boleh nanti adik-adik lihat di aplikasinya masing-masing. Cek konsepnya kakak kasih waktu 2 menit. Oke, silakan buka aplikasinya. Iya. Terus kakak kasih waktu 2 menit dari sekarang mulai jam 15 lewat 18 sampai nanti 15 lewat 20. Oke, kakak kasih waktu 2 menit ya. Habis itu nanti kita bahas sama-sama. Gimana soalnya Dede? Susah? Enggak, Kak. Bisa? Bisa dijawab? Susah. Susah. Kira-kira soal nomor berapa yang susah? Baru bisa. Baru bisa. Baru bisa kan? Oke, udah berapa soal yang terjawab, Baron? Udah 2. Udah 2. Oke, tinggal Burhan belum. Oh ya. Udah, Bu. Udah. Udah, Bu. Oke, udah ya berarti. Udah. Oke, kita coba cek dulu pemahamannya. Cek konsep 1. Betul atau salahnya nih? Oke. Cek konsep 1 itu pertanyaannya apa ya adik-adik? Ini pertanyaannya. Reproduksi aseksual pada hewan umumnya dilakukan oleh hewan titik-titik katanya. Oke, ini kakak salin sedikit ya. Reproduksi aseksual itu pada hewan apa? Nah, tadi kita udah jelaskan tadi hewan-hewannya apa. Nah, optionnya apa di situ? Yang pertama ada hewan tingkat rendah, yang kedua ada hewan tingkat tinggi. Ya. Nah, apa jawabannya? Hewan tingkat rendah. Hewan tingkat. Oke, betul. Jadi reproduksi aseksual itu terjadi pada hewan tingkat rendah. Oke, betul semua? Betul. Betul. Oke, sip. Kak, kasih bintang sedikit lagi. Oke. Barang betul? Betul. Betul. Vela gimana? Betul 1, Kak. Betul 1. Oke, betul. Sip. Ya, jadi reproduksi aseksual itu terjadi pada hewan tingkat rendah. Nah, terus apa lagi soal berikutnya? Soal yang kedua katanya di sini reproduksi itu yang melibatkan reproduksi yang
seksual atau seksual? Seksual. Ah, iya. Jadi jawabannya adalah reproduksi seksual. Berarti udah paham adik-adik semuanya jenis-jenis reproduksi ini? Ada. Siap. Nanti untuk materi ini berarti udah paham adik-adik ya? Berarti kita review sedikit. Ada berapa jenis reproduksi? Ada dua. Yang pertama seksual, yang kedua aseksual. Kalau yang melibatkan satu induk berarti namanya aseksual. Kalau dua induk berarti seksual. Nah, di sini jenis hewan ada berapa macam berdasarkan tulang belakangnya? Dua. Yang pertama vertebrata, yang kedua vertebrata. Jadi hewan vertebrata reproduksinya seksual atau aseksual? Bisa dua-duanya. Ah ya, kalau vertebrata bisa dua-duanya. Tapi kalau vertebrata Seksualnya. seksual saja. Oke, udah paham adik? Paham. Udah. Berarti kita lanjut lagi materi kedua ya. Oke, udah bisa hapus materinya. Oke, siap. Nanti kakak checklist dulu di sini. Belajar kita materi yang pertama sudah selesai. Kita masuk ke materi yang kedua. Oke? Oke, kita masuk lagi materi yang kedua, reproduksi aseksual atau perkembangbiakan aseksual pada hewan. Ini materi yang kedua, perkembangbiakan aseksual ya. Pada hewan. Nah, ketika Kak Evli lagi tadi gimana perkembangbiakan aseksual itu? Yang pertama apa tadi? Melibatkan apa? Perkawinan atau tidak perkawinan? Tidak melibatkan perkawinan. Berarti tidak ada fertilisasi. Terus tidak apa lagi? Memiliki satu induk. Nah, memiliki satu induk. Nah, jadi perkembangbiakan aseksual ini ada berapa macam kira-kira ada deh? Ada 3 macam. Oke. Yang pertama itu adalah bertunas. Ya, jadi caranya bertunas. Ada hewan yang bertunas loh. Nggak cuma tumbuhan yang bertunas ya, tapi ada hewan yang bertunas. Yang kedua secara fragmentasi. Yang ketiga secara partenogenesis namanya. Oke. Mungkin namanya ada yang aneh sedikit ya. Ada fragmentasi, ada partenogenesis. Tapi nanti akan kakak jelaskan juga. Nah, sekarang kita mulai dari perkembangbiakan yang bertunas tadi. Nah, apa maksudnya bertunas itu? Tunas ada tahu kan? Tunas tuh apa tuh kira-kira tuh? Tunas tuh biasanya kalau pada tumbuhan ada muncul tonjolan seperti calon anak yang baru kan? Nah, begitu juga dengan hewan ini. Hewan ini dia melakukan perkembangbiakan bertunas, itu artinya adalah perkembangbiakan yang membentuk tunas atau tonjolan di tubuh induknya. Oke. Nah, karena ada tonjolan tadi, nanti tonjolan itu akan tumbuh. Setelah itu dia matang, lalu dia lepas dari induknya. Kayak ini gambar hewannya. Nah, kayak tanaman bentuk hewannya seperti tanaman. Tapi ini bukan tanaman ya, ini adalah hewan yang kita kenal dengan hidra. Jadi ini namanya hidra. Berarti yang ini adalah induk dari hewan hidra. Nah, ini induknya. Kalau yang ini adalah tunasnya. Gitu. Jadi nanti tunas ini adik-adik dia akan lepas dari induk, bahkan tumbuh menjadi hewan yang baru. Gitu. Nah, adik-adik pernah lihat nggak hidra? Enggak. Wajar. Kenapa nggak pernah lihat? Karena hewannya kecil di air, dia hidupnya di air. Jadi nanti tunas ini akan tumbuh hingga dewasa, kalau sudah matang. Oke, jika sudah matang, maka dia
gitu. Jadi contoh hewannya adalah hidra. Oke. Apalagi selain hidra yang bisa bertunas? Nah, selain hidra, siapa lagi hewan yang bisa bertunas? Ya, hewan, pernah ada di nonton SpongeBob nggak? Plankton. Hah? Plankton. Oh, bukan plankton. Si SpongeBobnya itu sendiri. Spons. Ya, Spons hewan. spons. Iya, hewan ini spons namanya. Jadi film SpongeBob itu terinspirasi dari hewan spons ini. Hewan berpori-pori. Oke, jadi hewan spons ini hidupnya di laut. Nah, tubuhnya itu berpori-pori, mirip kayak SpongeBob yang ada di kartun adik-adik. Jadi hewan spons ini nanti berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, lalu tunasnya itu tumbuh, kemudian bisa lepas dari induk, barulah dia jadi hewan yang dewasa. Nah, itu dia. Paham adik-adik yang bertunas? Paham? Oke, bertunas sudah kakak jelaskan. Kita masuk yang kedua, fragmentasi. Nah, ini nih yang kita bahas di awal tadi, hewan yang bisa memutuskan badannya. Namanya fragmentasi, proses pemutusan badannya itu. Jadi apa artinya fragmentasi? Fragmentasi itu adalah reproduksi aseksual di mana hewan memotong tubuh menjadi bagian-bagian kecil yang disebut fragmen. Ya, jadi bagian-bagian itu disebut fragmen. Disebut fragmen. Nah, makanya dibilang prosesnya fragmentasi, ya. Jadi tubuhnya tadi dipotong-potong, lalu kemudian masing-masing potongan itu akan tumbuh. Ya, jadi masing-masing potongan akan tumbuh jadi individu baru. Individu baru. Oke, itu dia. Jadi bisa ada diambil kesimpulannya, dia adalah hewan yang memotong tubuhnya menjadi bagian kecil yang disebut dengan fragmen. Nah, potongan tadi itu akan tumbuh menjadi individu baru. Apa contohnya kata kakak tadi? Cacing planaria atau disebut cacing pipih. Ya, jadi gambarnya seperti ini nih. Nih cacing pipih itu kepalanya agak runcing, terus di badannya. Mungkin ada deh jarang nih ketemu sama cacing pipih ini. Baik. Baik. Di mana? Di mana ketemunya? Di mana ya bahasa Indonesianya? Pokoknya pernah Nah. ketemu. Pernah ketemu, ya. Nah, hewan ini bisa kita potong nih. Berapa maunya ada potong? Mau potong 1 kali boleh, 2 kali dipotong juga boleh, mau 3 kali, 4 kali boleh, sampai ratusan kali juga boleh. Potongan kalian nanti polisi. Boleh terserah. Nah, masing-masing tubuhnya ini kan udah terpotong nanti kan. Nah, kita anggap aja potongannya jadi 3 ya, biar mudah kakak bikin gambar. Oke, jadi potongannya itu 3, ini 1, ini 2. Nah, yang pertama yang kita potong nih kepala. Nah, potong kepala. Terus yang di tengah-tengah ini, tengahnya segi 4, terus ekor. Ini ya. Nah, berarti kalau udah kita potong seperti ini, dia akan tumbuh lagi menjadi individu baru yang lengkap. Nah, yang ini berarti kurang apa nih? Kurang ekor. Berarti tumbuh ekornya nanti di situ. Nah, gitu. Walaupun kecil, tapi nanti lama-kelamaan dia akan membesar. Ya, jadi tumbuh ekornya. Ini kurang apa? Kepala dan ekor. Berarti kita tumbuh kepala di sini, tumbuh ekornya di sini, gitu. Ini kurang apa nih? Badan dan kepala. Kurang badan dan kepala. Berarti nanti tinggal dia tumbuh badannya, tumbuh kepalanya. Gitu jadilah 3 ekor cacing pipih. Ya, jadi dari 1 cacing setelah dipotong-potong tumbuh jadi 3 ekor cacing. Nah, gitu. Paham adik-adik fragmentasi ini? Paham. Jadi khusus untuk apa hewannya? Ini contoh hewannya adalah cacing pipih. Oke, jadi ini contoh perkembangbiakan fragmentasi itu pada cacing pipih. Nah, selain cacing pipih ada lagi yang lain? Selain cacing pipih ada nama hewannya itu bintang laut. Tahu adik-adik bintang laut? Tahu. Nah, ya bentuk bintang. Ya, biasanya dia hidupnya di laut nih. Itu adalah proses perkembangbiakan secara fragmentasi seperti cacing pipih dan bintang laut. Nama lain cacing pipih kalau di soal nanti planaria ya, jangan sampai terkecoh. Planaria namanya. Nah, sampai situ paham? Paham.
Nah, berarti fragmentasi udah kakak jelaskan? Udah ya. Lanjut kita ke yang ketiga. Yang ketiga itu disebut prosesnya adalah parthenogenesis. Parthenogenesis ini artinya hewannya itu punya telur, tapi telurnya tidak dibuahi oleh sperma, tapi bisa tumbuh jadi hewan yang baru. Nah, jadi parthenogenesis itu pengertiannya adalah reproduksi seksual di mana sel telur yang tidak dibuahi bisa tumbuh menjadi individu baru. Oke, menjadi individu baru. Nah, kira-kira apa contohnya? Nah, contohnya adalah lebah. Tahukah adik-adik lebah? Lebah itu ya ada sel telur yang tidak dibuahi nanti, maka dia akan tumbuh menjadi lebah jantan. Ada yang tidak dibuahi lebah jantan, kalau yang dibuahi akan jadi lebah betina. Nah, berarti ini contohnya, kakak bikin dulu ya. Contohnya itu lebah. Nah, kakak bikinkan di sini dulu telur lebah itu. Nah, bukan macam-macamnya ya. Telur lebah itu kan ada dua, kakak tadi kan. Nah, yang pertama dia dibuahi, yang kedua tidak dibuahi. Jadi kalau ada telur lebah yang dibuahi oleh sperma, berarti kan ada pembuahan namanya tuh, ada proses perkawinan di situ, perkawinan telur dengan sperma, maka dia tumbuh menjadi lebah jantan. Nah, jadi kalau dibuahi oleh sperma, maka dia tumbuh menjadi lebah jantan. Nah, jadi lebah yang dibuahi ya, kalau yang dibuahi lebah jantan kira-kira atau lebah betina nih? Udah tahu? Nah, ini lebah betina nih. Sorry, skip. Berarti yang dibuahi ya, bukan yang tidak dibuahi. Kalau yang dibuahi itu lebahnya adalah lebah betina nih adik-adik. Tapi kalau yang tidak dibuahi oleh sperma, maka dia akan menjadi lebah jantan. Ya. Oke, gitu ya. Nah, kata kuncinya apa tadi? Kalau dibuahi, maka jadilah lebah betina. Tapi kalau tidak dibuahi, jadi lebah jantan. Nah, adik-adik kan tahu, lebah itu punya koloni kan? Koloni itu ada ratunya di situ, ada pekerja di situ, ada lebah yang penghasil sperma di situ. Nah, di sini adik-adik yang mana itu lebah pekerja dan lebah ratu? Lebah pekerja itu datangnya dari? Lebah jantan. Salah. Lebah pekerja itu dari lebah betina. Tapi dia dikasih makan dengan madu nih. Nah, jadi lebah betina itu ada dua versi lagi. Kalau diberi makanannya madu, maka dia akan menjadi lebah bekerja. Lebah bekerja namanya adik-adik. Tapi kalau diberi makan royal jelly, nah yang memberi makan ini koloninya ya, bukan kakak yang memberi makan atau yang lain, tapi koloni mereka sendiri yang memberi makan. Kalau koloni mereka memberi makan madu, maka jadi lebah bekerja. Nah, tapi kalau diberi royal jelly maka dia akan menjadi ratu lebah. Nah, itu bedanya. Bisa ada deh memahaminya? Yang mana yang ratu tadi? Yang jantan atau yang betina yang ratu? Betina. Kalau yang bekerja jantan atau betina? Jantan. Oke. Berarti kalau yang bekerja jantan. Bekerja betina, tapi dia dapat makanan madu. Nah, tapi kalau yang ratu lebah dapat makanan royal jelly. Oke. Paham sampai di sini? Kira-kira yang manakah proses parthenogenesis? Pada lebah pekerja kah parthenogenesis ratu lebah atau pada lebah jantan? Proses parthenogenesis itu terjadi. Jantan, betul. Sip. Siapa tadi itu, Fer? Iya, kakak kasih stasiun satu ya. Iya. Jadi setiap koloni itu ratu lebahnya cuma satu atau bisa lebih? Satu. Ya, setiap koloni itu hanya satu ratu lebah. Tapi kalau dia ratu lebahnya pergi, maka pekerjanya akan mencari ratunya nih. Nah, mungkin adik-adik pernah lihat tuh di Instagram ada mobil yang dikerubuni sama lebah. Itu karena apa? Karena ratunya terjebak di dalam mobil. Gitu. Jadi kok bisa sih ratu itu
dikerubuni oleh lebah pekerja tadi karena ratu ini sangat berperan penting untuk kelestarian koloni mereka. Karena kalau nggak ada ratu, dari mana telurnya akan keluar ya? Karena ratu inilah yang berperan penting untuk penghasil telur. Nah, jadi ini penghasil telur nih. Nah, sedangkan lebah jantan ini untuk apa? Bagi mereka untuk penghasil sperma gitu. Ya, jadi ini penghasil sperma. Oke, itu ya. Nah, jadi adik-adik udah paham partenogenesis? Paham. Jadi tadi kata Vela yang mana tadi lebahnya yang melakukan partenogenesis, lebah jantan atau lebah betina? Jantan Kak. Ah iya, sip, betul ya. Jadi ini adalah peristiwa partenogenesis. Jadi artinya tadi sel telur yang tidak dibuahi maka akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, itulah yang disebut dengan partenogenesis. Nah, paham? Paham. Oke ya, jadi itu dia tuh materi tentang reproduksi aseksual. Iya, jadi reproduksi aseksual itu ada berapa macam? 3. 1. Tunas. 2. Fragmentasi. 3. Partenogenesis. Iya. Berarti yang bertunas hewannya apa? Yang bertunas hidra. Apa lagi selain hidra? Spons. Kalau hewannya itu melakukan pemutasan tubuh, hewannya apa? Fragmentasi. Contohnya cacing pipih. Apa lagi yang lain selain cacing pipih? Yang ini bintang laut. Nah, kalau partenogenesis itu Khusus untuk lebah jantan. bukan. Iya, lebah jantan salah satunya, bukan khusus lebah saja, masih ada yang lain. Yang punya ratu selain lebah siapa lagi? Betul, semut contohnya. Ya, jadi ada lebah, ada semut. Tambah bintang baron tuh. Oh ya, siapa? Baron. Ya, jadi ada lebah yang bisa melakukan partenogenesis, ada semut. Nah, selain lebah dan semut juga bisa nih ada kutu daun satu lagi. Kutu daun. Ya, jadi kutu daun itu yang warna hijau, dia ada di belakang daun. Nah, itu juga bisa melakukan partenogenesis. Oke, tapi yang paling bisa mudah adik ingat itu yang si lebah sama semut ini ya, karena mereka punya ratu berdua. Jadi ada ratunya. Oke. Sampai di sini perkembangbiakan aseksual udah paham? Aman Kak. Aman? Aman? Oke, berarti kakak kasih waktunya untuk menjawab cek konsep kedua ya. Oke, jadi ada yang buka aplikasi. Nah, buka aplikasi. Kita jawab cek konsep kedua. Cek konsep kedua itu juga kakak kasih 3 soal nih. 3 soal. Kira-kira 3 menit bisa ya? Nah, dari jam 15.35 nih, udah 35 sampai 15.38 kakak tunggu ya. Ini soal nomor 1, 2, dan 3. Sudah, Bu. Sudah. Oke, berarti si Burhan udah. Iya. Baron udah. Baron udah juga. Udah, cepet ya. Vela juga udah. Udah. Oke. Betul semua Kak? Hah? Kalau betul semua. Betul semua. Baron gimana? Ada sini. Apa? Contekannya ada di Oh, ada sini. sini. Oh, pantesan betul semua. Iya. Kalau Burhan gimana tadi? Betul semua. Betul 1. Betul 1. Salah ya? Ada 2 Dua salah. salah. 2 salah, Bukan. Oke, 2 salah. Nomor berapa salahnya? Nomor 2. Nomor 2. Oke, biar lebih paham lagi ya kakak bahas nomor 1, 2, dan 3 ini. Biar lebih mantap nih pemahamannya, kita bahas saja. Walaupun adik-adik udah betul 100, tetap kakak bahas. Nah, di nomor 1 pertanyaannya di sini mana dia tadi? Lebah jantan dihasilkan dari titik-titik. Nah, lebah jantan Dari sel dihasilkan dari yang pertama optionnya peleburan sel sperma dan ovum. Yang kedua perkembangan sel telur
biberon apa namanya tadi? Yang kedua, perkembangan sel tanpa Dibuahi. sperma. Ya, tanpa dibuahi. Jadi itu jawabannya perkembangan sel telur tanpa dibuahi. Tanpa dibuahi oleh siapa? Oleh si sperma. Iya. Tanpa dibuahi oleh sperma. Oke, ngerti ada deh nomor 1? Salah Bu. Iya, berarti tahu di mana salahnya kan? Sudah. Nah, lanjut nomor 2 ini. Nah, ini kita pakai gambar nih. Kira-kira Dedek masih ingat kan tadi gambarnya? Nah, yang ini kita foto kan. Lalu di sini nanti tunggu. Nah, oke, jadi itu perkembangan apa tuh? Fragmentasi. Fragmentasi. Nah, oke. Jadi ini perkembangbiakannya fragmentasi. Ada yang salah tadi menjawab ini? Kan benar Bu. Ah, yang ini benar nih karena ada contohnya di depannya. Ya. Terus yang terakhir yang ketiga. Yang ketiga tadi pertanyaannya reproduksi aseksual pada hewan spons. Nah, reproduksi aseksual pada spons. Masih ingat tadi? Ah iya, jawabannya adalah bertunas. Jadi opsinya nih ada ABC kan? Ada A partenogenesis, B bertunas, C fragmentasi. Berarti jawabannya yang B bertunas. Iya, jadi itu dia soal cek konsep kita. Berarti ada yang betul, ada yang salah ya. Nah, yang penting ada sudah paham semuanya kan? Sudah Bu. Sudah. Oke, jadi Masya Allah. berarti sudah selesai kita membahas tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Oke. Sebelum ke itu kita review dulu, ya. Kita review dulu dari yang pertama tadi, jenis perkembangbiakan hewan. Masih ingat tadi ada berapa jenis? Ada dua. Ada dua. Satu, seksual dan aseksual. Terus tadi pada perkembangbiakan hewan itu seksual melibatkan apa? Hewan tingkat tinggi. Melibatkan hewan tingkat tinggi. Kalau aseksual melibatkan hewan tingkat rendah. Kalau reproduksi aseksual tadi apakah ada perkawinan aseksual? Tidak. Tidak. Kalau seksual Ada. ada perkawinan. Nah, itu dia perkembangbiakan pada hewan tadi ya. Terus yang kedua gimana? Perkembangbiakan aseksual pada hewan ada berapa jenis? Tiga. Yang pertama bertunas. Yang kedua fragmentasi. Yang ketiga partenogenesis. Apa arti bertunas tadi? Bertunas apa artinya? Tumbuh di kamar makan lepas dari induk. Membentuk tunas atau tonjolan. Ini artinya di sini ya. Kayak nggak langsung tumbuh aja dia membentuk tonjolan dulu. Setelah itu baru tumbuh. Oke. Setelah tumbuh baru dia lepas dari induk. Kalau fragmentasi apa artinya? Fragmentasi memotong diri sendiri, kemudian masing-masing potongan Mendapatkan regenerasi baru. mendapatkan regenerasi baru, kemudian menjadi individu baru yang lengkap. Oke, kalau partenogenesis itu artinya adalah perkembangbiakan sel telur tanpa dibuahi, ya. Jadi sel telurnya tidak dibuahi, tumbuh kemudian menjadi individu yang baru. Oke, itu contohnya. Contohnya lebah, semut, sama kutu dapur. Nah, sudah paham Adik-adik? Sudah paham? Nah, berarti kalau sudah paham, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kakak mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya adik-adik karena sudah mengikuti kelas kakak dengan luar biasa. Nah, jadi kakak tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.